Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala habibina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahum wastanna bisunanihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama yang pertama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ibadah salat subuh. Alhamdulillah dengan berjamaah di masjid ini. Kemudian kita juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti bersama-sama mengikuti kajian setiap minggu, ya, dengan harapan semoga kita selalu mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian demi kajian, pengajian demi kajian ini dapat memperteguh keimanan kita. Ini juga yang sangat penting, terutama kita hidup di akhir-akhir zaman. Ini perlu sekali untuk lebih memperkuat lagi keimanan kita, keislaman kita. Kalau kata orang, ini sudah kita hidup di akhir zaman, di mana sekarang itu seminggu terasa cepat sekali. Nggak tahu kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, tapi sekarang itu banyak orang yang hari Minggu kayak baru kemarin, sekarang hari Minggu lagi, ya, sangat cepat. Apa itu artinya kalau cepat? Rasanya terasa cepat bagi kita. Itu banyak sekali orang yang merasakan demikian, ya. Kalau saya juga merasakan gitu, kayak kemarin sudah hari Minggu lagi, sudah hari Minggu lagi, sudah hari Senin lagi. Itu apa artinya? Artinya itu pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman, ya, intinya di akhir zaman itu satu bulan seperti satu minggu, satu minggu seperti satu hari. Jadi dari cepatnya berputar. Dengan demikian maka kita perlu lebih banyak mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman berarti ini. Ini juga bukan hanya dikatakan oleh saya. Ini ada juga di berbagai media sekarang. Ada ulama yang mengatakan demikian, terasa cepat katanya. Ternyata apa yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh saya, perlu bukan itu apa juga dirasakan. Intinya apa yang
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga marilah kita haturkan shalawat dan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya, dan juga semoga kepada para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'in, juga semoga juga tercurah limpahkan kepada orang-orang yang mengikuti jejak petunjuk mereka hingga hari kiamat nanti, yang insyaallah juga termasuk kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan di menurut Islam, di dalam Islam juga berjumlah 12 bulan. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, juga ada bulan Dzulqa'dah yang sekarang itu bulan Dzulqa'dah, juga yang bulan yang terakhir di dalam Islam yang ke-12 yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi insyaallah kita memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan-bulan ya, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan yang melebihi dari bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan, ciptakan waktu, memiliki keutamaan melebihi dari waktu-waktu yang lain. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala ini lebih mengutamakan, lebih meninggikan suatu rasul pada rasul para rasul. Ini ada sebagian dijadikan rasul yang lebih tinggi kedudukannya daripada rasul-rasul yang lain. Begitu juga manusia. Manusia ada sebagian lebih utama dari manusia yang lain. Itu Allah ciptakan, ya. Mama dari segi derajatnya. Walladzi khalaqakum walladzi ja'alakum khalaif, atau alladzi khalaqakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah Subhanahu wa taala itu jadikan di antara kita itu melebihi, salah satu dari kita melebihi dari orang lain. Ada yang punya kelebihan dari sisi ininya, punya kelebihan dari sisi ininya. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluknya menerima ketentuan Allah itu, ya. Jadi memang dalam kehidupan ini itu sudah ketentuan dari Allah. Sebagian kita punya kelebihan dari sisi umpama kekayaannya, dari sisi ilmu pengetahuannya, dari sisi kesehatannya, dari sisi banyak, jadi punya kelebihan masing-masing. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang menentukan. Kita sebagai hambanya, sebagai manusia itu hanya menerima terhadap ketentuan Allah itu. Jadi kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, itu harus merelakan semuanya apa yang telah putuskan bagi kehidupan kita. Itu. Jadi memang apa yang diberikan oleh Allah kita terima. Itu sudah ketentuan dari Allah. Ya, sudah ketentuan bahwa salah satu hamba Allah diberikan kelebihan dari yang lain, dari berbagai sisi. Jadi sudah difirmankan oleh Allah, wa rafa'a fawqakum fawqa ba'din darajat. Wa rafa'a, demikian kalau tidak salah ya. Jadi Allah mengangkat sebagian kalian, diangkat di atas sebagian yang lain. Jadi sebagian di atasnya sebagian. Jadi intinya masing-masing orang itu punya kelebihan masing-masing
dari sisi-sisi tertentu, dan kita sebagai hamba Allah hanya menerima ketentuan Allah tersebut. Ya. Gitu. Begitu juga tempat. Ada tempat juga, satu tempat lebih mulia dari tempat yang lain, itu juga ketentuan dari Allah. Suatu tempat memiliki melebihi mulia dari tempat-tempat lain. Umpama kalau di atas bumi ini tempat yang paling mulia di sisi Allah adalah tempat masjid. Asyraful biqa'i al-masajid. Jadi tempat-tempat yang paling mulia di atas bumi ini adalah masjid. Gitu. Atau mungkin ada tempat seperti tempat yang ditempati Masjidil Haram. Gitu. Jadi paling mulia yaitu adalah tempat yang ada di Mekah, di mana Mekah itu ada Masjid Haram. Kemudian juga Madinah itu merupakan masjid yang mulia di sisi Allah. Allah jadikan tempat itu mulia dibanding tempat-tempat yang lain. Ya, mulia dibanding tempat-tempat yang lain. Bahkan sabda Rasulullah sendiri, ya, orang yang sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama sampai 1000 sholat dibanding di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih utama lagi. Itu siapa? Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang melaksanakan umrah, orang melaksanakan haji, di antaranya juga ia punya kemuliaan karena akan menginjakkan kakinya di tempat yang mulia di sisi Allah. Ya. Jadi orang pergi umrah, orang pergi haji, ini juga itu punya kemuliaan karena ia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjak kakinya di tempat yang memang dimuliakan oleh Allah. Selain dari itu juga mungkin kan merupakan kewajiban, merupakan ajaran di dalam Islam. Hadirin Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada Masjid Aqsa, itu juga tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan atau disampaikan oleh baginda Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi mengenai kemuliaan tempat ini bukan atas keputusan manusia, tidak. Ya, bukan atas keputusan manusia, tapi itu dikabarkan oleh Nabi kita. Sedangkan Nabi itu merupakan kabar yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti Makkah, Madinah, kemudian Palestina, itu juga tempat-tempat yang disucikan di dalam agama Islam, tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga selain dari tempat, selain dari kedudukan, itu juga waktu. Ada waktu juga, seperti hari Jumat. Itu hari Jumat lebih mulia daripada hari-hari lain dalam seminggu. Itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara malam yang dimuliakan seperti malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Kemudian juga 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini juga merupakan waktu yang punya kedudukan khusus, dijadikan waktu yang istimewa dibanding hari-hari yang lain. Kemudian juga diantaranya yaitu 10 malam 10 hari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang sebentar lagi kita memasuki tanggal 30 Dzulqa'dah. Kemudian baru tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 1 bulan haji. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah waktu-waktu yang
Subhanahu wa taala. Waktu yang istimewa menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Bukan buatan manusia yang menentukan. Bukan peraturan yang dibuat oleh sang raja dulunya. Bukan dibuat oleh seorang pemimpin dulunya, tidak. Tapi itu semuanya semata-mata ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok demikian? Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan tempat istimewa, dijadikan waktu istimewa. Kenapa kok hanya waktu-waktu itu atau tempat-tempat itu? Itulah kalau sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, itu fallahu yaf'alu ma yurid. Jadi la yus'alu amma yaf'al. Jadi Allah tidak bisa ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Kalau sudah melaksanakan demikian, itu tidak perlu ditanya mengapa Allah kok jadikan demikian, mengapa Allah kok jadikan tempat ini lebih mulia dari tempat lain. Allahu yaf'alu la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Jadi sudah kehendak Allah sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hanya mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, apa yang harus kita ikuti, ketentuan dari Allah dalam hidup kita. Apa yang ditentukan oleh Allah kita ikuti. Jadi kita namanya sami'na wa ata'na. Kita tunduk dan patuh terhadap Allah. Jadi selama hidup di dunia itulah bagaimana kita menjadi orang yang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dijadikan orang yang tunduk dan patuh itu perlu disyukuri, ya. Perlu disyukuri. Kita menjadi hamba Allah yang yang dengan ridho, ikhlas melaksanakan perintah-perintah Allah dengan setia, itu harus disyukuri. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Itulah jadi insya Allah jadi benih-benih keselamatan. Jadi ada benih-benih menuju keselamatan insya Allah dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Karena dengan itulah insya Allah kita mencapai kehidupan yang selamat dalam hidup ini. Karena hidup ini sebagaimana kita yakini, ini hidup bukan hanya hidup di dunia saja. Allah membuat kehidupan ini berfase-fase. Ada fase kehidupan dalam kandungan, ada fase kehidupan di alam dunia, ada fase kehidupan di alam barzakh sebelum kiamat di alam barzakh dulu. Seperti apa Allah kita belum tahu, ya. Kalau menurut cerita-cerita orang yang dihidupkan kembali oleh Allah, banyak orang yang dikatakan mati suri, ya, namanya mati suri. Itu kan cerita, itu udah mati, semalam mati, tapi besoknya kehidup lagi aja. Itu cerita apa yang dia alami ketika mati. Itu dia alami cerita bahwa saya berkumpul sama ini sama itu. Itu artinya apa? Artinya ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia ini. Itu sebenarnya Allah yang membuat kehidupan itu, ya. Allah yang membuat semuanya. Dan disampaikan oleh Rasulullah, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Memang faktanya demikian. Makanya kata Rasulullah, perlu mempersiapkan untuk kehidupan yang itu. Yang kehidupan yang benar-benar kehidupan seperti itu yang perlu kita persiapkan. Selama hidup di dunia yang hanya sementara, yang hanya sebentar, ya. Hidup di dunia itu sangat singkat sekali hidup di dunia. Itu juga disabdakan oleh Rasulullah bahwa hidup
itu sangat sebentar. Tahu sebentar hidup itu rasanya sebentar? Tanyakan kepada kakek-kakek. Kalau tidak percaya hidup sebentar apa lama di dunia? Kita tanyakan kepada orang yang sudah umur 60 tahun. Kata kakek-kakek yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, kayak baru kemarin, kayak baru lulus SD kemarin, kayak baru lulus SMP, tahu-tahu sekarang udah 60 tahun, tahu-tahu sekarang udah 70 tahun, ya. Jadi sebentar. Tanyakan kepada yang umur 50 tahun juga, kayak baru kemarin lulus SMA, ya tahu-tahu sekarang udah 50 tahun. Setelah begitu apa? Apa yang perlu dibanggakan dalam hidup di dunia ini? Tidak ada, ya, tidak ada. Jadi yang perlu dibanggakan hanya banyak beramal soleh, baik melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat dan lain sebagainya, atau melalui sedekahnya, membantu orang lain, mengembirakan orang lain. Itu banyak amal soleh. Karena mengapa? Karena apa yang kita kerjakan itu ada sisi nilai-nilai ibadahnya, ada catatan amalnya. Itu yang harus kalau kita ditumbuh kembangkan selalu dalam kehidupan ini, sehingga kita itu tidak melalaikan untuk berbuat amal soleh, ya, tidak lalai. Kalau ingat itu kita menabung, ya. Sedikit apapun berbuat baik kepada orang, kita bersedekah, itu tabungan, ditulis nanti dilihat sendiri, ya. Nanti catatan amal itu begitu panjang selama hidup di dunia itu, tulisan amalnya itu panjang sekali, dilihat nanti setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Masa demikian? Dari mana itu kabar itu? Itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah, begitu. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan masalah itu, bahwa kehidupan ini skenario yang dibuat oleh Allah, akan ada kehidupan lain selain hidup di dunia ini. Kemudian setelah alam barzakh adalah hari akhir, yaitu yaumul qiyamah. Setelah hari kiamat, ya, semuanya dihancurkan, bumi hancur, langit hancur. Apakah jadi hancur? Iya. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah, ada di dalam Al-Quran. Bahkan, ya, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu sekarang itu sudah terbukti. Bahkan kata orang-orang itu sudah 80% terbukti kebenarannya. Seperti mengenai sains, ya, ilmu sains, ilmu mengenai antariksa, penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan janin. Apa janin itu? Kandungan. Di dalam Al-Quran ada mengenai janin itu. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ternyata tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Benar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar, ya. Jadi dengan banyak orang, gara-gara ajaran Islam itu sesuai dengan ilmu modern, itu banyak yang masuk Islam. Kalau orang yang bukan Islam, artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar, itu benar. Ada sebagian yang masih belum terbukti. Jadi masih ilmu pengetahuan itu masih belum sampai ke sana. Seperti Isra Mi'raj katanya, ya, kata orang peneliti itu sampai bagaimana Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj Rasulullah dalam satu malam dijalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang sedang dijajah. Kemudian dari sana dinaikkan ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh. Langit. Dalam satu malam, paginya sudah sampai lagi ke Mekah. Gitu. Jadi pengetahuan penelitian belum mampu untuk membuktikan seperti itu. Gitu. Makanya kata sebagian orang peneliti mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sudah terbukti, yang sudah ketahuan
20%-nya masih sedang diteliti. Jadi kita sebagai umat Islam alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang iman kepadanya dan bersedia untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Itu sungguh luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan yang istimewa. Oleh karena bulan yang istimewa, maka kita dianjurkan sebagai hambanya untuk banyak berbuat amal-amal soleh juga di bulan Dzulhijjah ini. Karena oleh Allah dijadikan bulan, jadi bukan hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan iya, bulan yang suci, bulan yang mulia, tapi juga di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang ke-12 ini menjadikan sebagai bulan yang istimewa. Di antaranya umpama disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min ghayriha." Qalu wala jihad ya Rasulullah. Qalu wala jihad illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Artinya tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di waktu ini. Jadi amal soleh di luar waktu ini tidak ada yang bisa menandingi terhadap amal soleh yang dilakukan di waktu tersebut, yaitu waktu 10 hari di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi tidak ada amal soleh yang bisa menandingkan, amal soleh yang bisa menandingi keutamaannya yang dilakukan di luar tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi paling disukai oleh Allah itu amal soleh yang dilaksanakan di waktu 10 hari ya, yang dilaksanakan di waktu 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu. Tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai lebaran. Itu sangat dicintai oleh Allah. Amal soleh di situ seperti apa amal soleh? Banyak-banyaknya amal soleh apa saja? Seperti kita melaksanakan sholat fardhu 5 waktu dengan berjamaah, seperti melaksanakan sholat sunnah rawatib, seperti membaca Al-Quran, ya, ataupun bersedekah dan lain semacamnya. Itu amal soleh. Jadi perlu perhatian khusus ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, karena itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di bulan Dzulhijjah, mengapa Allah jadikan lebih utama dari bulan yang lain? Di bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, di mana kaum muslimin yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, terutama yaitu pada tanggal 8 mereka sudah mulai melaksanakan haji dengan pergi ke Mina. Tanggal 8 ya, tanggal 8 pagi-pagi biasanya sebelum zuhur itu sudah berangkat ke Mina, ada namanya Mina. Jadi nanti malam tanggal 9 nginep di Mina. Di Mina itu dekat Mekah ya, dekat Mekah. Di Mina, kemudian tanggal 9-nya besoknya pergi ke Arafah untuk wukuf. Itu masya Allah perbuatan-perbuatan ini mereka kaum muslimin melaksanakan rukun Islam yang kelima, tentunya dengan penuh perlu kesabaran ya, perlu kesabaran yang benar-benar sabar, karena berat dalam melaksanakan haji ini. Kita bisa bayangkan kalau haji di zaman Rasulullah bagaimana, harus berjemur di terik matahari kan begitu. Itu tanggal 9, disitulah beribadah pada tanggal 9 sampai nanti
malam lebaran, berangkat lagi menuju ke Musdalifah dan seterusnya. Itu di bulan Dzulhijjah. Kemudian bagi orang yang tidak haji itu disunahkan, ya, disunahkan untuk melaksanakan puasa. Apa puasa? Puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sebelum lebaran, 1 hari sebelum lebaran, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan pahalanya sangat luar biasa besar, ya. Jadi sayang kalau dilewatkan pada tanggal 9, yaitu namanya puasa Arafah. Sabda Rasulullah SAW, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata al-madiyah was-sanata allati qablahu." Jadi puasa di bulan Arafah itu saya berharap Allah mengampuni dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Jadi yang akan diampuni dengan puasa di bulan di hari Arafah itu ada 2 tahun. Allah akan mengampuni orang yang berpuasa di hari Arafah. Allah akan mengampuni dosa-dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan dijalani. Itu udah sabda Rasulullah, ya. Kalau masih diberikan panjang umur oleh Allah, maka dosa yang akan terjadi itu akan diampuni oleh Allah. Itu artinya apa kita sebagai umatnya? Artinya puasa itu sangat dianjurkan dan memiliki pahala yang luar biasa besar, sehingga perlu bagi umat Islam itu untuk benar-benar memperhatikan. Jadi benar-benar dibiasakan untuk melaksanakan apa-apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu di bulan Dzulhijjah, puasa Arafah. Selain puasa Arafah, puasa sebelumnya juga disunahkan juga. Sejak tanggal 1, umpama pas hari Kamis dan Senin, ya. Sering juga dapat puasa hari Senin dan Kamis juga, itu termasuk amal soleh yang dianjurkan untuk dilaksanakan selama di awal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ya. Hadirin bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selain dari situ apa lagi? Jadi kalau amal soleh, ya amal soleh banyak-banyak, termasuk puasa, termasuk baca Quran, melaksanakan kewajiban sholat, itu. Kemudian juga bersedekah, itu tentu pahalanya lebih besar, ya, dibandingkan amalan-amal soleh yang dilaksanakan di luar 10 hari di awal di bulan Dzulhijjah, ya. Sampai dengan jihad. Jihad itu berperang dengan orang-orang kafir dahulu di zaman perang. Jadi kalau sekarang zaman perang ada panggilan suruh berperang, maka umat Islam wajib berperang. Jadi kalau orang-orang dulu itu tidak enak, ya. Hidup itu kewajibannya bukan hanya melaksanakan sholat waktu, sholat 5 waktu, bukan hanya puasa, tidak, lebih dari itu juga berperang. Tahu-tahu sudah dipanggil berperang, diutus kemana untuk berperang, itu di zaman-zaman perang, gitu. Sampai amal soleh itu lebih bagus, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari jihad, dari perang itu. Padahal perang itu kewajiban yang sangat berat untuk dilaksanakan. Jarang orang untuk bisa. Kalau sholat mungkin banyak yang bisa melaksanakan, ya. Tapi kalau suruh berperang, perang fi sabilillah, ini kalau zaman perang, alhamdulillah kalau masa sekarang kan zaman damai. Coba kita tengok di Palestina sekarang. Palestina, orang yang membela negaranya, membela agamanya,
enak, apa-apa juga tidak enak. Karena kewajiban itu bukan hanya itu. Jadi ada kewajiban perang. Jarang orang yang bisa melaksanakan kewajiban perang ini. Ya. Jadi sampai lebih utama dari perang. Kecuali orang yang perang, berangkat perang, kemudian berperang dengan hartanya, berperang dengan dirinya, jadi bawa harta bawa apa untuk berperang, kemudian tidak pulang ke rumahnya, tidak jadi mati di dalam di medan peperangan. Itu yang bisa menandingi amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang bisa nandingin jihad yang orang yang mati syahid di medan pertempuran, tidak kembali ke rumahnya lagi. Itulah amal soleh yang seperti itulah yang bisa menandingi. Sehingga bagi umat Islam itu sayang kalau tidak berbuat amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Dzulhijjah juga ada disunahkan untuk berkurban. Ya, kurban bagi orang yang memiliki kelebihan hartanya sunnah. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk berkurban bagi yang punya, itu diwajibkan sebagai ulama. Tapi ini sunnah, namun sunnahnya merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang besar, yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Itu Masya Allah, itu ada di bulan Dzulhijjah. Ada di bulan Dzulhijjah umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Waktunya kapan? Waktu penyembelihan kurban itu dimulai setelah sholat Id. Kalau belum sholat Id belum masuk waktunya. Jadi kalau waktu sholat Idnya dilaksanakan jam 8, jadi sebelum jam 8 tidak dibolehkan untuk berkurban. Jadi dimulai dari setelah sholat Id sampai hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Jadi besoknya bisa menyembelih kurban juga. Tidak sempat disembelih pada hari Lebaran, disembelih pada besoknya bisa. Ya. Besoknya lagi bisa. Hari tasyrik itu kan ada 3, tanggal 11, 12, 13 gitu. Jadi kalau tidak sempat hari itu bisa besoknya. Itulah ketentuan dalam aturan syariat Islam. Ya. Dan kita sebagai umat Islam pada hari-hari itu diharamkan untuk berpuasa. Hari Lebaran haram untuk berpuasa, tidak boleh. Bukannya malah bagus, tidak boleh. Begitu juga tanggal 11, 12, 13 itu diharamkan melaksanakan ibadah puasa. Ya. Yang terakhir yaitu di bulan Dzulhijjah itu haji, ya haji. Di antara fadilahnya haji itu dilaksanakan juga di bulan haji, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang haji walam yarfuth, dan dalam haji itu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat maksiat. Jadi benar-benar melaksanakan ibadah haji dengan penuh ketundukan kepada Allah. Benar-benar melaksanakan ibadah haji itu semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah, dan di sana tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat kotor dan tidak berbuat maksiat. Bagaimana pahalanya? Raja kayaumi waladat ummuhu, kata Rasulullah, ia pulang, setelah pulang ke rumahnya ia seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu kalau haji demikian. Jadi dosa-dosanya habis seperti anak yang baru lahir lagi. Orang yang haji dengan benar-benar haji sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, oleh Islam, hajinya itu setelah pulang maka ia seperti orang yang baru lahir. Itu
juga terjadi di bulan Dzulhijjah, sehingga bulan Dzulhijjah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang utama dibanding bulan-bulan yang lain, karena banyak syariat-syariat itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, sehingga bagi kita sebagai umat Islam itu menghadapi bulan Dzulhijjah itu ada perhatian khusus, ya, ada perhatian khusus bagaimana kita menjadikan bulan Dzulhijjah ini lebih istimewa dari waktu-waktu yang lain, sehingga bulan masuk Dzulhijjah, sehingga lebih dianjurkan untuk lebih khusyuk dalam ibadahnya, lebih banyak berbuat kebaikan-kebaikan, ya. Baik, mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini saya sebagai penyampai materi termasuk orang yang adalu ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, yaitu seperti orang yang melaksanakan, kemudian semoga ini menjadi sebab atau faktor keteguhan kita terhadap keimanan kita, terhadap agama kita. Wa alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam.